Ya, sambil kita tunggu, kita lanjutkan. Sedangkan jika untuk pH-nya dari eh, buffer yang mengandung basa lemak dan garamnya, maka adalah PKB min log konsentrasi garam per konsentrasi basanya. Jadi ini konsentrasi garam per basa ya. Kalau ini adalah konsentrasi garam per konsentrasi asam. Ya, pKa-nya ini adalah konsentrasi, Ka-nya adalah konsentrasi asam atau ketetapan asam, memang ketetapan asam. pKa-nya berarti dia adalah min log Ka ya. Yang ini juga sama, PKB-nya ini KB-nya adalah ketetapan basa lemah. Maka kalau dia PKB, maka dia adalah min log KB ya. Ini contohnya. Jadi ada 0,1 mol CH3COH dan 0,1 mol CH3COONA. Kemudian dalam 1 liter larutan, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, yang dihitung adalah, yang ditanyakan adalah pH-nya. Bapak. Berarti pH-nya ini akan sama dengan pKa plus log garam per asam. Ya. pKa ini adalah min log Ka, maka min log Ka-nya adalah 5, min log 10 pangkat min 5 adalah 5 ya. Ditambah dengan log, karena konsentrasinya sama 0,1 dan 0,1, maka pH-nya akan sama dengan 5 plus log 1. Log 1 itu adalah 0. Kalau bingung log itu apa? Log itu adalah kebalikannya dari pangkat ya. Jadi kalau log 1 ini kan aslinya ada 10 di sini, ada angka 10. Basisnya lognya adalah 10 aslinya. Tapi kalau basis 10 itu biasanya memang tidak ditulis, hanya ditulis log aja. Jadi 10 log 1 itu maksudnya adalah 10 dipangkatkan berapa sama dengan 1. Sehingga 10 log 1 ini dia akan sama dengan 0. Nah, ini sampai belum saya ganti ya. 5 plus 0 atau sama dengan 5. Nah, jadi kalau 10 log 10 pangkat min 5 ya kan, maka 10 dipangkatkan berapa sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi kalau ada yang kok bisa min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5, maka kita lihat dulu ini. Nah, kita keluarkan apa? Keluarkan dulu minnya. Log 10 pangkat min 5 itu berarti 10 pangkat berapa sama dengan 10 pangkat min 5. Tentu saja 10 akan dipangkat sama dengan 10 pangkat min 5 kalau dipangkatkan min 5. Sehingga dia adalah log pangkat 10 min 5 ini adalah min 5. Karena dia min 5 maka dia akan sama dengan 5. Asalnya dari situ ya jadi ya. Ini basic dasar log ya sebenarnya ya, pelajaran mengenai log ya di matematika. Karena itu ada yang bilang matematika itu ibunya ilmu, the mother of science. Kenapa? Karena hampir semua ilmu pengetahuan tentang sains yang berhubungan dengan IPA gitu, entah itu fisika, kimia, biologi, itu pasti didasari oleh matematika. Karena itu pengalaman saya sebagai guru, kalau anak matematikanya sudah, mohon maaf, kurang bagus, maka biasanya kimia sama fisikanya atau malah tiga-tiganya ya matematika, kimia, fisika itu kemungkinan besar tidak bagus juga. Gitu. Jadi ada apa saran dari saya kalau kalian memang matematikanya masih kurang bagus, bisa diintensifkan matematikanya dulu. Karena kalau matematikanya sudah bagus, itu nanti fisika sama kimianya juga pasti akan ikut naik. Ya contohnya seperti ini. Kalau yang matematikanya kurang, pasti bingung loh kok bisa min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5 gitu. Iya, apalagi kalau yang enggak apa log-logan tadi. Ada yang tanya kan untuk ini latihan
Buffer pertama, silakan kalau ada yang tanyakan. Dari siapa? Oh, tidak ada ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Nah, ini soal agak menengah. Di sini beda ya konsentrasinya ya. NH3-nya 0,2 mol, NH4Cl-nya dalam 0,1 mol. Ini mestinya dalam 1 liter larutan ya ini ya. 1 liter. Kalau nggak ada itunya nanti eh, hitungannya juga beda. Tapi rata-rata meskipun tidak ditulis, anggap aja itu 1 liter ya. Maka pOH-nya ini akan sama dengan PKB ditambah log garam per basa. PKB-nya adalah 10 pangkat min 5. Ini kalau kita logkan min log 10 pangkat min 5 maka dia akan jadi 5 ya. Dit plus log 0,1 per 0,2. Maka dia akan pOH-nya akan sama dengan 5 plus log setengah ya. Log setengah ini kalau kita tulis itu sama dengan log 2 pangkat min 1 sebenarnya ya. Nah, itu bisa itu nanti bisa jadi 5 min log apa namanya? 5 min log 2. Ini kan log setengah, ini bisa kita tulis log 2 pangkat min 1. Nah, kalau di soal log ini bisa ke sini nih minnya ini. Maka ini akan bisa jadi 5 min log 2. Atau kita tulis tetap seperti ini juga tidak masalah. 5 plus log setengah. Kalau tanpa kalkulator, biarkan seperti ini ya. Tak apa-apa, biarkan seperti ini. Kalau pakai kalkulator ya dihitung, ketemu hasilnya ini 0,3. Sehingga pH-nya ini akan sama dengan 14 dikurangi 5 plus log setengah. Atau sama dengan 9 plus log setengah ya. Sama sebenarnya. Jadi apa tinggal nanti kalian boleh pakai kalkulator atau tidak itu aja. Kalau pakai kalkulator ya harus dihitung ya, berarti harus gurunya mengizinkan pakai kalkulator karena gurunya mengharapkan jawaban ini. Karena log 0,1 sama log 0,1 per 0,2-nya bisa dihitung. Ada yang tanyakan silakan. Tidak ada ya. Ini contoh soal pilihan ganda. Misalkan ada larutan berikut yang bersifat basa adalah ada 4 ini. Ini seharusnya pilihan jawabannya tidak ditampilkan dulu ya. Tidak apa-apa, Mas. Kita bahas satu-satu. NH4Cl, dia akan berasal dari NH3OH tadi. Dan asam kuat ya, berarti dia dari HCl. Maka dia sifatnya adalah asam pasti ya. Karena ini adalah basa lemah.
basa lemah, sedangkan ini asam kuat. Kemudian NaCl ini dia dari NaOH plus HCl. Ini adalah apa? Ini adalah asam kuat, dengan yang ini adalah basa kuat. Jadi dia adalah netral ya. Maka ini adalah netral. CH3CONA, COONA ini berasal dari CH3COOH plus NaOH. Ini adalah basa lemah, mohon maaf, asam lemah. Sedangkan yang ini adalah basa kuat. Maka sudah pasti sifatnya adalah basa ya, karena yang lebih kuat adalah basa. Maka ini basa. Kalau yang ini adalah netral ya nanti ya. Ini berasal dari KUH dan HNO3. HNO3 itu asam kuat, KUH juga basa kuat. Ya betul. Sehingga basa kuat plus asam kuat, maka dia adalah netral. Sedangkan kalau HCl, ini jelas asam ya, ini asam kuat ya. Jadi sehingga jawaban yang benar adalah CH3CONA. Jadi kalau ada soal pilihan ganda seperti ini, maka kalian harus bisa identifikasi itu ionnya berasal dari mana. Dari asam kuat, dari basa kuat, dari asam lemah, atau dari basa lemah. Kalau sama-sama kuat, maka dia netral. Tapi kalau salah satu yang kuat, maka sifatnya mengikuti yang kuat. Asam kuat dan basa lemah, maka dia akan mengikuti asam ya. Silakan ada yang tanyakan? Ini tipsnya ya. Yang pertama KSP tulis reaksi ionisasi ya. Jadi kuncinya di sini memang reaksi ionisasi. Kemudian untuk KSP lagi tentukan hubungan ion ya. Sedangkan untuk hidrolisis identifikasi asal garam tadi itu ya. Ini dari asam kuat atau dari basa kuat, atau dari asam lemah atau basa lemah. Ya, rumus Henderson-Hasselbalch ini yang tadi itu. Nah, rumus ini itu namanya rumus Henderson-Hasselbalch. Rumus dua ini ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ini kurang berapa menit? Kalau masih ada waktu, saya tambahi soal. Oh, masih ada waktu 15 menit ya, lumayan ya. Ntar saya tambahkan soalnya. Ini aja.
Mbak Tika. Ya, iya Mbak, nanti saya kirim ke admin ya. Biasanya saya kirim sekalian selesai ngunggah ke YouTube ya. Jadi biar enggak ya admin bolak-balik gitu. Ini soalnya adalah penalaran ya, misalkan seperti ini. Contoh soal hot hydrolysis, biasanya di soal uraian biasanya ada seperti ini. Jadi yang tidak menghitung tapi menjelaskan gitu. Diketahui ada dua larutan. Yang pertama adalah NH4Cl, kemudian yang kedua CH3COONA. Nah, maka yang ditanyakan adalah mana larutan yang bersifat asam dan mana larutan yang bersifat basa. Oke. Seperti yang di hidrolisis, kita harus bisa mengidentifikasi garamnya, asalnya garamnya ya. Kalau yang ini dia sudah pasti dari NH3OH ya, atau basa lemah, ditambah dengan HCl, asam kuat. Maka larutan yang bersifat asam adalah ini NH4Cl. Jadi kalau kalian menjawab larutan yang bersifat asam apa? Maka jawabannya adalah ini. Larutan bersifat asam adalah NH4Cl. Penjelasannya adalah ini. Karena NH4Cl berasal dari basa NH3OH dan asam HCl. Basa NH3COH adalah basa lemah, sedangkan HCl adalah asam kuat. Jadi seperti itu cara jawabnya. Kemudian untuk yang ini CH3COONA tadi sudah sebenarnya ini ya. Ini kalau kita identifikasi maka dia berasal dari CH3COOH plus NaOH. Nah ini adalah asam lemah. Dengan ini adalah basa kuat. Maka sudah pasti yang bersifat basa adalah ini. Jadi kalau di- jawaban yang ini larutan yang bersifat basa adalah CH3COONA. Alasannya adalah karena CH3COONA berasal dari reaksi antara CH3COOH yang berupa asam lemah dan reaksi antara dan NaOH yang berupa basa kuat. Sehingga CH3COONA akan memiliki sifat basa gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Ada yang tanyakan silakan. Masih ada waktu lagi sepertinya. Tambahin lagi aja soalnya. Jadi memang materinya sengaja saya singkat-singkat tadi ya, supaya lebih banyak soalnya. Nah, hmm, aduh, stop sharing ya. Oh, sudah. Ya. Nah, saya sekarang nggak ada laptopnya sebentar.
Kamu tuh mau mama ibu aja pak. Hmm, itu sih. Oh, belum saya suruh. Nah, kalau tip cepat gimana ya? Jadi ya semakin kalian paham maka semakin akan cepat ya. Semakin hafal nama-nama ion tadi, maka begitu lihat aja sudah tahu, oh ini dari asam kuat, oh ini dari basa kuat ya. Jadi tip cepatnya ya di banyak latihan soal aja. Jadi ini misalkan ada MgOH dua kali ya, MgOH dua kali. KSP-nya adalah ini 1 kali 10⁻11. 1 kali 10⁻11. Kemudian apakah MgOH akan mengendap jika ion Mg2 plusnya itu sama dengan 10⁻⁴, sedangkan ion OH minnya itu sama dengan 10⁻⁻3. Jadi ini menghitung QC-nya tadi ya. Maka QC-nya ini akan sama dengan Mg2 plus ionnya dikalikan dengan ion OH min, kita pangkatkan 2 ya, karena di sini koefisiennya 2. Berarti dia akan menjadi 10⁻⁴ dikali 10⁻⁻3 kuadrat. 10⁻⁻3 kuadrat berapa? 10⁻⁻6 ya. Berarti ini akan sama dengan 10⁻⁴ kali 10⁻⁻6. Sehingga dia akan menjadi 10⁻⁻10. Kita bandingkan sekarang 10⁻⁻10 dengan 1 kali 10⁻⁻11. Mana yang lebih besar? Tentu ini ya. Karena ini lebih besar daripada KSP-nya, maka akan terjadi endapan MgOH dua kali. Jadi itu contoh-contoh soalnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi eh, cara-cara cepat itu kadang diberikan oleh bimbel-bimbel gitu ya. Tetapi harus diketahui bahwa cara-cara cepat itu tidak 100% akurat ya. Jadi harus hati-hati juga. Terkadang ada soal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara cepat. Kalau kalian tetap paksa gitu semua soal dikerjakan dengan cara cepat itu nanti ya resikonya bisa salah gitu. Karena itu kalau saya pribadi enggak pernah tertarik untuk dengan cara cepat itu ya mendingan cara yang tradisional tetapi mengerjakannya yang lebih dicepatkan ya. Jadi maksudnya pemahamannya yang ditingkatkan, latihan soalnya yang ditingkatkan sehingga ketika kita mengerjakan soal
meskipun dengan cara yang tradisional bisa cepat ya, daripada menggunakan cara-cara cepat itu. Karena cara-cara cepat itu memang apa namanya istilahnya nggak ada ilmiahnya gitu loh. Jadi itu hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Ini kalau ini biasanya ini, kalau ini biasanya ini gitu. Padahal nggak semua soal mengikuti pola seperti itu gitu. Baik, ada yang tanyakan silakan. Kalau nggak ada kita akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar. Semoga hasil ulangannya memuaskan semua, hasil ujiannya. Bagus-bagus ya nilainya ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.